sekarang kita mau ke pintu keluar. Baikkan. Rusa Bawean. Ini Kasuari. Kasuari Gelampir. Nama saya belum. Apa nih Mbak? Emu. Saya dari informasi untuk para pengunjung semuanya. Di Maharani Sudan Tua memiliki 5 ekor gajah Sumatera. Unta. 2 ekor gajah betina dewasa dan 2 ekor gajah asli kelahiran Ada unta. kebanggaan tersendiri. 2 Maharani Sudan Tua yang berhasil memberi atau menangkap gajah. Silakan Bapak Ibu langsung menuju ke depan kandang gajah. Ada edukasi gajah dan ada atraksi satwa Betso, okay? Langsung aja rutenya lurus langsung ke kanan. Nah, di depan kandang gajah di tribun ya. Ada edukasi gajah dan ada Betso. Silakan, mumpung tribunnya belum penuh, silakan langsung menuju ke depan kandang gajah. Ada edukasi gajah dan juga ada atraksi satwa atau Betso, ya, atraksi burung. Pengen batu mulia. Kamu nggak jalan batu mulia. Dan tidak lupa yang ada di belakang juga ada makhluk air. Masa orang Sudah bersedia ya. Cipah. Oke, tentunya para pengunjung semuanya sudah tidak sabar yang ingin melihat dan menyaksikan atau belajar bareng di sini mengenal lebih dekat lebih jauh tentang gajah Sumatera. Dan sebelumnya saya ingatkan kepada para pengunjung ya bahwa nanti di akhir edukasi kami akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Anda. Siapapun yang bisa menjawab pertanyaan kami tentunya akan mendapatkan hadiah spesial dari Rani dan juga dari Maharani Sudan Tua tentunya. Jadi bagi para pengunjung semuanya, silakan disimak dan dicermati edukasi gajah Sumatera yang akan kami berikan sesaat lagi. Oke para pengunjung, kita mulai beredukasi. Gajah adalah satwa mamalia darat terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat 2 jenis gajah para pengunjung. Yang pertama adalah gajah Sumatera yang memiliki nama latin Elephas maximus sumatranus, dan yang kedua adalah jenis gajah Kalimantan yang memiliki nama latin Elephas maximus bornensis, dan yang berada di Maharani Sudan Tua ini adalah jenis gajah Sumatera. Di Indonesia, habitat gajah Sumatera hanya tersebar di 7 provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Yang pertama adalah Nangguraja Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bengkulu, dan juga Lampung. Gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia. Di Indonesia, gajah Sumatera hampir mengalami kepunahan. Menurut sumber dari ICUN, hampir tinggal 200 ekor saja di habitat aslinya. Dan habitat yang paling disukai gajah adalah di dataran rendah seperti lembah, sungai, sawah, rawa, dan kadang dia akan mencari makanannya di dataran tinggi. Makanan yang paling disukai gajah adalah maksud saya adalah rumput-rumputan, pelepah pohon, ubi-ubian, dan juga buah-buahan. Efisiensi pencernaan gajah sangatlah buruk para pengunjung. Hampir dalam 1 jam sekali gajah hampir mengeluarkan fesesnya atau kotorannya, maka tidak heran setiap harinya gajah memerlukan makanan sebanyak 260 kg per harinya dan membutuhkan air untuk minum sebanyak 140 liter air per harinya. Sangat luar biasa sekali para pengunjung.
Dan gajah Sumatera adalah hewan nokturnal yang mana dia aktif pada malam hari. Dan itu tadi sedikit pengenalan tentang gajah Sumatera. Selanjutnya para pengunjung, kami sudah merangkum tentang ciri-ciri fisik dan perbedaan antara gajah Sumatera dan juga gajah-gajah yang lainnya. Baik Rani, mari kita beredukasi lagi. Sekali lagi kami sudah merangkum tentang ciri fisik ya, perbedaan antara gajah Sumatera dan gajah-gajah yang lainnya. Yang pertama, telinga. Telinga gajah Sumatera memiliki ukuran lebih kecil daripada gajah yang lainnya para pengunjung, dan memiliki bentuk hampir segitiga seperti ini. Dan di telinga gajah terdapat pembuluh darah besar ya, yang digunakan untuk mengatur suhu tubuhnya. Dan untuk telinga gajah Afrika ternyata memiliki ukuran lebih besar dan memiliki bentuk persegi. Itu perbedaan telinga gajah Sumatera dan telinga gajah Afrika. Selanjutnya kepala gajah Sumatera. Kepala gajah Sumatera juga begitu. Kepala gajah Sumatera terdapat 2 tonjolan di atasnya para pengunjung, seperti yang ditunjukkan para makhluk. Beda sama gajah Afrika. Gajah Afrika cenderung berbentuk datar di atas kepalanya. Begitupun dengan tubuh gajah Sumatera. Tubuh gajah Sumatera juga terdapat bentuk cembung di atas punggungnya. Kalau gajah Afrika cenderung berbentuk cekung di atas punggungnya. Itu juga perbedaan tubuh gajah Sumatera dan gajah Afrika. Selanjutnya, kuku kaki gajah. Ada yang tahu jumlah kuku kaki bagian depan ada berapa? Ada yang tahu? 3, kurang tepat mas. 4 juga kurang tepat. 5, siapa yang jawab 5 tadi? Mbaknya, saya kasih hadiah. Kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, saya kasih info para pengunjung. Kuku kaki gajah bagian depan berjumlah 5 buah kuku kaki di kanan dan 5 buah kuku kaki di kiri. Rani akan langsung menunjukkan kepada kita semuanya dan sekaligus membuktikan kepada kita semuanya. Oke Rani, tunjukkan kepada para pengunjung semuanya dan kita hitung sama-sama ya. Tuh, lihat. Tuh. Kasih tepuk tangan dulu dong buat si Rani. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di kaki bagian depan berjumlah 5 buah kuku kaki di kanan dan kirinya. Dan para makhluk di sini sering membersihkan kuku kaki gajah dengan pisau ini. Ini agar kuku kaki gajah tetap bersih dan terhindar dari bakteri yang menyebabkan infeksi pada kuku kaki gajah. Ini juga sebagian perawatan dari para makhluk kepada gajah-gajah yang ada di sini. Ayo adik-adik, siapa yang suka bersihin kuku kakinya? Adik-adik ya? Adik? Ya adik-adik semuanya ya, harus membersihkan kukunya ya, agar kotoran-kotoran tidak masuk ke perut kita dan menyebabkan infeksi ya, dan menyebabkan penyakit kita ya. Selanjutnya masih di kuku kaki gajah. Ternyata para pengunjung, kuku kaki gajah bagian belakang hanya berjumlah 8 para pengunjung, 4 di kanan dan 4 di kiri. Rani juga akan menunjukkan kepada kita semuanya. Oke Rani, tunjukkan kepada kita semuanya dan membuktikan kepada kita semuanya. Nah, oke, tunjukkan kepada para pengunjung semuanya dan kita hitung sekali lagi ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Di kaki bagian belakang ternyata hanya berjumlah 4 buah kuku kaki di kanan dan kirinya. Dan para makhluk di sini juga sering membersihkan telapak kaki gajah seperti ini dengan pisau ini yang kita gunakan untuk mengangkat jaringan-jaringan yang mati yang ada di telapak kaki gajah, sehingga kita dapat membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela telapak kaki gajah dengan mudah, sehingga kaki gajah tetap bersih dan terhindar dari bakteri yang menyebabkan infeksi pada kuku kaki gajah dan kaki gajah. Itu juga sebagian perawatan dari para makhluk kepada gajah-gajah yang ada di sini. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Rani dan para makhluk yang sudah bersedia beredukasi bersama kita semuanya. Oke para pengunjung, selanjutnya kita menuju ke belalai gajah. Belalai gajah memiliki bentuk fleksibel seperti ini ya. Tapi tahukah para pengunjung, belalai gajah memiliki otot-otot yang sangat kuat. Belalai gajah mampu merobohkan pohon yang sangat besar hanya dengan sekali tarik atau mendorongnya.
dan belalai gajah juga terdapat dua lubang seperti pipa yang digunakan sebagai penyedot atau menyimpan air minumnya seperti ini. Dan tahukah para pengunjung, belalai gajah Sumatera ternyata hanya memiliki satu bibir atau gelambir di ujung belalainya. Beda sama gajah Afrika. Kalau gajah Afrika memiliki dua bibir atau gelambir di ujung belalainya. Itu perbedaan belalai gajah Sumatera dan belalai gajah Afrika. Dan tidak sampai di situ saja para pengunjung. Belalai gajah di samping digunakan sebagai hidung atau alat pernafasan, ternyata juga digunakan sebagai tangan untuk mengambil makanan atau sesuatu benda. Saya minta untuk pengunjung yang ada di depan, Mas, dikasih makanan dan kasihkan ke Rani, sekaligus membuktikan kepada kita semuanya bahwa belalai gajah juga digunakan sebagai tangan untuk mengambil makanannya seperti ini ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Rani dan juga para pengunjung yang sudah bersedia memberikan sebuah makanan ke Rani ya. Dan tidak sampai